sebelum. Iya. Kecuali kalau dia udah hijrah, udah tobat. Punten, di kita banyak yang salah kaprah. Tadinya nggak pakai kerudungan. Udah hijrah, kata siapa? Misalnya, orang yang menciptakan baju you can see. Can see everything. Nusa gede kieu tah talina. Pating pecotot. Kata orang-orang cantik ya pakai baju begitu. Banyak orang ikut gara-gara melihat contoh yang dia pakai. Walaupun dia tidak mengajaknya, maka dia tiap ada orang pakai you can see dosa. Pakai you can see dosa. Kenapa? Dia yang kasih contoh. Misalnya ada orang pakai baju mini tasakil. Nah, banyak orang yang ikut pakai baju mini, semua yang ikut pakai baju mini, tiap dia mengenakannya, orang yang mempeloporinya dapat dosa jariah. Walaupun orang tersebut sudah berjilbab sekarang. Terus apa yang harus dilakukan? Kecuali, maaf, Ipa nanyanya, walaupun sudah berjilbab. Apakah dengan jilbab dia taubat? Tidak. Palanya doang dibungkus. Kecuali kalau orang tadi taubat dengan taubat nasuha. Ya ibnu Adam, la ataitani bikirobil ardi hotoya summa lakitani la tusyriku bisai'an. La ataituka bikirobiha magfiratan. Hei turunan Adam. Kalau kamu punya dosa. Sampai langit yang biru penuh dengan dosa kamu. Saking banyaknya dosa. Dan kamu tidak pernah syirik kepada Allah. Lalu kamu taubat kepada Allah, maka Allah datang menyambut taubatmu dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Artinya sebesar apapun dosa orang tadi, Rasul mengatakan sampai langit bumi penuh dengan dosanya saking banyaknya, dia tidak pernah syirik, taubat dengan taubat nasuha, maka Allah menyambutnya dengan ampunan sebesar lengkungan bumi. Artinya dihapusin. Termasuk dosa jariah tadi bisa hapus. Termasuk. Asal dia tobat. Asal dia taubat dengan taubat nasuha. Syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Mohon ampun kepada Allah dengan dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dari sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Penuhi nggak syaratnya? Nah itu. Makanya baik kan setelah berubah penampilannya di postingan itu dihapus-hapusin. Makanya tadi Ipan bilang, walaupun berjilbab tidak. Karena jilbab tidak menghapuskan dosa. Siapa tahu dia pakai jilbab gara-gara lagi mode. Bisa. Hati nama pikas sebelum. Kecuali kalau dia udah hijrah, udah tobat. Punten, di kita banyak yang salah kaprah. Tadinya nggak pakai kerudungan. Udah hijrah, kata siapa? Contoh, ya. Nih lapak Tanah Abang, baju. Saya belanja, milihin baju. Kiri kanan saya ada ibu-ibu muda. Pakai jilbabnya panjang tapang. Nepi kena lutut. Kata si Uda yang punya toko. Kenapa ya? Sini. Saya masuk deh. Ke tempat dia jualan. Orang ini pergi. Kenapa dah? Karena yang jilbabnya panjang gini Pan. Jilbab Ipan panjang. Di dia panjang. Disatuin. Kita di tengah ini. Buat apa dia? Seorang di antara mereka nyelet tas kita. Copet. Jadi mereka pakai jilbab bukan dia hijrah jadi orang bener. Alat biar nggak kelihatan. Tutup ya gitu. Makanya si Uda yang punya toko tuh udah tahu. Ini copet. Hati-hati. Makanya kata si Uda, sini mah. Saya masuk. Begitu orangnya udah jalan. Udah kenapa sih? Iya mah. Ini orang dua ini tukang nyilet tas. Ya itu malu-maluin baik banget yang pencuri-pencuri Makanya tadi Ipan bilang, walaupun dia pakai hijab tidak. Karena yang pakai hijab diperalat. Tujuannya untuk apa? Biar tas lagi disilet sama dia nggak kelihatan. Jadi salah Ipan bilang, walaupun dia udah pakai jilbab bukan. Dari hati. Yang namanya iman tasdikun bil qalbi. Wa takrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Oleh karena itu orang yang taubat pun taubat dari hati, masuk ke mulut dengan amal perbuatan, sinkron tiga-tiganya, baru benar-benar taubat. Begitu. Mas, satu dikit aja. Nah. Kalau kita pas lagi nikah, misal yang perempuan itu belum pakai jilbab.
Dipajang tuh di ruang tamu. Udah gitu akhirnya pakai baju muslimah. Itu boleh nggak masih pajang ruang tamu? Saran saya lebih baik ambil. Di kamar aja ya? Oh, iya. Karena nutup aurat wajib. Ya ayuhan nabi kul li ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihinna. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak perempuan kalian, katakan kepada istri orang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka di tubuh mereka. Oke. Makanya Anda salah kalau pakai jilbab di sini doang, di uwal-uwal. Ininya masih kelihatan. Jangankan yang muda, aki-aki juga demen. Jadi kalau misalnya merasa kurang pantas di area pribadi saja. Ya. Ya. Oke kalau begitu. Buat kenangan. Siap. Mau nanya enggak? Mau nanya enggak? Siapa yang mau nanya? Pertanyaannya nanti aja mau sekarang. Hah? Ya udah sekarang. Tapi jawabnya besok. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Neneng Solihah dari Majelis Taklim Miftahul Hidayah Sentul Bogor. Oke, Tul. Bukan tulnya, cuman enengnya. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, yang saya mau tanyakan ini adalah bagaimana misalkan kalau saya memposting video joget-jogetan ya. Karena itu pengalaman saya. Punten ya. Karena saya guru PAUD, punten ngasuh lah intinya mah ngasuh PAUD ya anak-anak. Okay. Jadi saya kan dituntut untuk beratraksi sama anak-anak itu harus lincah. Terus ngajarin ya sedikit banyaknya ada goyang-goyangan gitu. Kayak goyang bebek. Iya, goyang bebek gitu. Terus sekali-kali kan harus olahraga juga kan pakai musik sama nyanyian juga. Takutnya nanti saya sudah meninggal itu takut termasuk dosa jadi. Anda udah daftar My Israel kapan? Apa mah? Kata Neneng, takut saya nanti meninggal. Mama tanya emang udah daftar sama Ijroilnya kapan? Ya takutnya nanti ke bawah gitu dosanya. Tapi gitu. Pertanyaan bagus, apakah setiap goyangan itu menjadi dosa jariah atau seperti apa ya? Nanti kita bahas ya. Ya. Oke, sesaat lagi. Yang mau cuci muka dulu. Jangan mana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ibu Neneng Solihah profesinya adalah guru PAUD ya. Kan ketika ngajakin anak-anak berkegiatan tuh kan kayak misal goyang bebek gitu mah. Ular gitu mah. Nah di videoin buat pengajaran. Kepikiran aduh takutnya apakah setiap goyangan itu jadi dosa gimana mah? Semua yang kita kerjakan innamal a'malu binniyat.